Oke, melanjutkan video sebelumnya. Pertama kita bicarakan mengenai bagaimana data kita tampilkan. Di sini data bisa kita tampilkan sebagai pasangan berurutan atau pasangan yang tidak berurutan. Pasangan yang tidak berurutan, maka urutan elemen itu tidak memiliki signifikansi, sedangkan pasangan yang berurutan, maka urutan elemen itu memiliki informasi yang signifikan. Perhatikan kurva mengenai berat dan umur dari dua buah sampel. Sampel pertama adalah sampel A. Jadi dia di sini memiliki usia 19 tahun dan berat badannya adalah 127 kilo. Sedangkan B, dia memiliki umur 127 tahun dan memiliki berat badan 19 kilo. Jadi di sini kita tidak bisa bilang bahwa orang yang memiliki umur 19 tahun itu sama dengan orang yang memiliki umur 127 tahun. Jadi di sini urutan data ini penting karena dia menampilkan informasi yang berbeda. Kemudian bagaimana kita mencari seluruh kombinasi dari dua himpunan? Anggaplah bahwa kita memiliki himpunan dengan elemen 1 dan 2 dan Y elemennya adalah 3 dan 4. Berapakah seluruh kombinasi pasangan yang mungkin jika elemen pertama diambil dari himpunan X dan elemen kedua diambil dari himpunan Y? Jadi kita mencari kombinasi dari himpunan X dan himpunan Y. Kombinasi dari himpunan X dan Y ini kita bisa tampilkan dengan ini, X cross Y. Maka hasilnya adalah X cross Y merupakan himpunan dari 13, 14, 23, dan 24. Ingat bahwa kita mengambil elemen pertama dari himpunan X dan elemen kedua dari himpunan Y. Maka kemungkinannya hanya ada 4. Secara umum kita bisa tulis seperti ini. Jadi Cartesian product dari kombinasi dua himpunan atau X cross Y adalah himpunan dari elemen A dan B, di mana A merupakan elemen bilangan real dan B merupakan elemen dari bilangan real juga. Kemudian ini hanya ekspansi dari bentuk di atas, yaitu apabila kita mencari elemen dari X, kita mencari himpunan kombinasi dari X, Y, dan Z, maka seperti ini, bahwa hasilnya adalah himpunan yang merupakan elemen dengan elemen A, B, C, di mana A elemen dari X, B elemen dari Y, dan C elemen dari Z. Kemudian ini adalah penampilan dari diagram Cartesius atau diagram Cartesian. Jadi sumbu horizontalnya sumbu X dan Y, sumbu vertikal adalah sumbu Y. Semakin ke atas, maka Y akan semakin positif, semakin ke bawah Y semakin negatif, semakin ke kanan X akan positif, semakin ke kiri X akan negatif. Dari kombinasi X dan Y, kita bisa dapatin 4 kuadran. Kuadran pertama adalah X dan Y positif, kuadran kedua Y positif, X negatif, kuadran 3 kedua X dan Y adalah negatif, sedangkan kuadran 4 X positif dan Y negatif. Ini adalah diagram Cartesian. Kemudian apa yang dimaksud dengan hubungan? Jadi suatu fungsi itu adalah pemetaan atau transformasi. Jadi kedua kata ini menekankan pada tindakan menghubungkan satu terhadap lainnya. Tapi perlu diingat bahwa dalam suatu hubungan nilai Y itu belum tentu unik. Jadi hubungan itu sebenarnya adalah sebuah fungsi, tapi di sini ada masalahnya, ada sedikit isu bahwa nilai Y itu belum tentu unik. Sebagai contoh, jadi perhatikan contoh seperti ini. Jadi himpunan X dan Y di mana hubungannya adalah Y kurang dari sama dengan X. Nilai Y dan X yang mungkin memenuhi pertidaksamaan ini adalah seluruh nilai yang berada di bawah dari garis Y sama dengan X. Sebagai contoh, anggaplah bahwa kita tulis seperti ini. Y sama dengan X sama dengan A. Jadi nilai X itu adalah A. Pada titik X sama dengan A, maka nilai Y akan sama dengan 0. 0 itu kurang dari A, maka nilai Y sama dengan X sama dengan A itu adalah salah satu kemungkinan dari jawaban untuk Y kurang dari sama dengan X. Jadi secara umum, secara general, seluruh nilai yang berada di bawah garis Y sama dengan X
atau yang ditampilkan dengan segitiga yang diarsir ini adalah nilai-nilai angka-angka atau kombinasi-kombinasi angka yang mungkin bisa kita gunakan sebagai jawaban dari peridaksamaan ini. Fungsi. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Dalam pernyataan Y sama dengan fungsi dari X, penulisan fungsi X dapat diartikan sebagai suatu aturan di mana X dipetakan atau ditransformasikan ke dalam himpunan Y. Ini bisa juga kita tulis seperti ini, f.2x menuju Y, X adalah argumen dari fungsi, sedangkan Y adalah nilai dari fungsi. Jadi fungsi adalah pemetaan. Jadi karena fungsi adalah pemetaan, maka seluruh nilai X yang mungkin atau himpunan dari seluruh nilai X yang mungkin ini kita sebut sebagai domain, sedangkan himpunan dari seluruh nilai Y yang mungkin ini kita sebut sebagai range. Contohnya seperti ini nih. X adalah domain, Y adalah range. Jadi nilai X ini akan menentukan berapa besarnya nilai Y, nilai X2 akan menentukan berapa besarnya nilai Y. Di sini ditampilkan dengan besarnya nilai Y2. Perlu diingat, jadi walaupun nilai Y itu adalah unik, maksudnya adalah suatu nilai tertentu, akan tetapi nilai Y ini bisa didapatkan dari beberapa nilai X. Atau dengan kata lain, dalam sebuah fungsi bisa jadi bahwa nilai X itu tidak unik, sedangkan nilai Y-nya adalah unik. Sebagai contoh, ini adalah persamaan hiperbola. Jadi di sini nilai Y yang sama yaitu Y0 ini bisa kita peroleh dengan memasukkan nilai X1 dan nilai X2 ke dalam persamaan Y sama dengan fungsi dari X ini. Kemudian apa saja jenis-jenis fungsi? Yang pertama, fungsi kita bagi menjadi dua, yaitu fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Fungsi eksplisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. Sebagai contoh seperti ini, Y sama dengan fungsi dari X. Umumnya fungsi variabel yang terikat selalu berada di sisi kiri, sedangkan variabel bebasnya berada di sisi kanan. Ini kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk-bentuk lainnya, seperti ini. Apa yang dimaksud dengan fungsi implisit? Adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya diletakkan pada ruas yang sama. Jadi bisa saja diletakkan di sisi kiri atau di sisi kanan. Sebagai contoh fungsi seperti ini, fungsi dari X dan Y sama dengan 0, atau lihat seperti ini nih. Jadi variabel terikatnya dan variabel bebasnya kita letakkan di sisi kiri, sama seperti bentuk yang ketiga ini. Jadi ini variabel terikatnya, ini adalah variabel, ini variabel bebasnya, ini adalah variabel terikatnya. Jenis-jenis fungsi bisa dibagi menjadi dua, ada fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar bisa dibagi menjadi dua lagi, fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional dibagi menjadi dua, yaitu fungsi polinom dan fungsi pangkat. Sedangkan fungsi non-aljabar itu bentuk-bentuknya bisa berupa fungsi eksponensial, bisa berupa fungsi logaritma, trigonometrik, dan fungsi hiperbola. Apa yang dimaksud dengan fungsi polinom? Fungsi polinom adalah fungsi yang memiliki banyak suku bebas. Kemudian, pangkat tertinggi dari variabel bebasnya itu akan menentukan derajat dari polinom tersebut. Sebagai contoh, ini adalah bentuk umum dari persamaan polinom. Jadi apabila nilai n sama dengan 0, maka ini adalah merupakan fungsi konstan. Apabila n sama dengan 1, ini adalah linear, n sama dengan 2 kuadrat, n sama dengan 3 adalah persamaan kubik. Fungsi pangkat. Fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0, bentuk umum persamaan pangkat adalah Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah bilangan nyata bukan 0. Fungsi rasional adalah, sesuai namanya, rasional, rasio, berarti adalah rasio dari dua buah fungsi polinom. Sebagai contoh seperti ini nih, Y merupakan fungsi dari X minus 1 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Jadi di atas ini ada persamaan linear, di bawahnya ada persamaan kubik, tapi ini tidak menurut sepanjang fungsi tersebut